pertama kalinya parkour dulu, jadi bervariasi. Semuanya sama saja ya, semuanya sama saja. Itu yang namanya hiasan pembaris biar tidak jenuh. Jadi kalau dari dulu itu masuk, kemudian hadap kiri inti dari jalan tempat, hadap kiri inti gerak luruskan kepada Dewan Juri, hormat gerak, tegak gerak, baru maju ke tempat Dewan Juri utama, laporan. Kalau dulu lapor nomor peserta 17 siap melaksanakan lomba, lanjutkan atau laksanakan, balik kanan masuk ke kotak ganteng. Jadi sekarang sudah berubah, sudah mekanismenya berubah. Kemudian masih menggunakan perpang yang 2018. Perpang itu peraturan Panglima TNI ya, nomor 57 itu tentang PPM, peraturan penghormatan militer tanpa senjata nomor 58 tentang PBB tanpa senjata. Jadi mengacu pada itu. Selain dari acuan perpang, apalagi yang dinilai juri itu? Yang dinilai juri kebanyakan kan orang, Pak, perpang kalau sesuai dengan perpang, apalagi yang harus dinilai? Yaitu banyak kategorinya. Yang pertama dari mulai sab dan banjar, kerapihan berarti masuknya sab dan banjar. Kemudian ada lagi pembawaan diri. Pembawaan diri itu ada dari perorangannya itu terlalu over, hadap-hadapnya, kemudian segala macam PBB-annya. Kemudian ada dalam satu pasukan dia emang setelan tinggi, powerful. Nah, jadi saya akan menjelaskan bahwasannya power itu ada, tetapi harus berkolaborasi dengan seni. Jadi ada power, ada seni. Jadi boleh menggunakan tenaga, tetapi tidak berlebihan. Gitu. Yang sekarang materi langsung langkah berjalan ya. Langkah biasa ini dari berhenti ke berjalan. Maka setelah maju jalan dihentikan. Karena ini poinnya di langkah biasakan kemudian dihentikan. Tidak ada perubahan khusus untuk langkah biasa. Tangan lenggangannya ke depan 45, ke belakang 30, kemudian tempo 96. Tempo langkah biasa, langkah tegap, jalan di tempat itu sama. Temponya sama. Yang membedakan itu hanya kalau langkah tegap itu tangannya 90 ataupun lurus dengan kelurusannya bahu. Kemudian kalau langkah tegap dihentakkan, kalau langkah biasa hanya hentakan pertamanya saja. Saya kurang fair kalau duduk sini. Ini. Baik, saya akan mencontohkan untuk langkah biasa. Intinya pertama itu kita dari mulai sikap sempurna dulu, walaupun sikap sempurna nanti penilaiannya. Tapi kan gak mungkin kita kayak gini maju jalan. Kan dari kesiapsiagaan dulu. Maju jalan. Hentakan pertama, kemudian tangan ke belakangnya itu saya sering penyakit perorangan ini. Jadi tangan ke belakang itu tidak dikunci. Nah, tangan ke belakang tidak dikunci. Sama saya kena itu catatan dosa-dosa itu. Jadi kebanyakan kita intinya lagi berjalan aja penilaiannya. Ya, kalau saya nilai dari awal mulai sampai dengan berjalan sampai dengan henti. Itu jadi apa saja yang dinilai hanya langkah biasa doang kok, gampang kok. Tapi kalau saya jurinya detail saya. Dari mulai maju awalannya bagaimana, ketika berjalan bagaimana. Berjalan itu banyak kesalahannya. Ada yang larang kiri kanan kiri segala macam ada. Kemudian ada yang tangan ke depannya keluar dari jalur, harusnya lurus. Nah, lurus dengan bahunya lurus. Kemudian ada yang keluar, ada juga yang masuk. Sama ke belakang juga sama, ada yang masuk, ada yang keluar. Itu yang salah itu. Untuk henti tidak ada perlakuan khusus, henti gerak di mana saja. Kemudian kalau geraknya di kiri, kemudian ditambah 1, kemudian ditutup. Kalau geraknya di kanan, maka ditambah 2. Henti, geraknya di kanan, maka ditambah 2. Tambah 2 langkah, kemudian ditutup.
Itu biasanya kalau Danton kan enaknya pasukan kalau misalkan pasukan enaknya di kiri, berarti aba-abanya di kiri saja. Kita persetujuan aba-aba di kiri, kemudian tambah satu langkah henti. Lanjut deh. Langkah biasa kelari maju. Ini beberapa himbauan ya. Jadi saya sampai, ayo bongkar perpang bareng-bareng. Di perpang itu, di situ ada strip-strip atau 1, 2 lah. Intinya itu kan tahapan. Yang pertama ada aba-aba peringatan, aba-aba petunjuk. Lari. Contoh aba-aba lari itu, contoh di kaki kiri ataupun kanan boleh ya. Lari. Nah, ketika aba-aba larinya contoh dari kaki kiri, maka kaki kanan melangkah, sudah tangan dikepalkan berada di pinggang bagian depan. Nah, kemudian kaki kiri melangkah bersamaan, badan agak dicondongkan bersamaan dengan siku ditarik ke belakang. Nah, kemudian posisinya itu masih seperti ini. Kalau Dantonnya lupa. Jadi bukan langsung tegak. Tegak itu nanti ketika berjalan. Jalan tambah 1, hentakan. Setelah dihentakan, ketika kaki kanan melangkah bersamaan dengan tangan dilenggangkan. Nah, itu untuk rangkaiannya. Jadi semalam ada yang tanya, Pak, ada yang menggunakan 2 hitungan. Hitungan pertama ketika lari tangan sudah tangan sudah dikepalkan kemudian langsung dirapel. Sama saya itu salah. Tapi kembalikan lagi. Tapi kalau jurinya ruwet ya kita mengikuti saja daripada nanti disalahkan sama juri. Nanti malah rugi. Harusnya kalau kayak gitu jangan satu orang yang protes semuanya, Pak, itu tidak sesuai dengan perpang. Itu baru yang enak tuh. Jadi jangan takut, kita bareng-bareng ya. Juri juga manusia. Kalau saya salah, tolong diluruskan ya. Namanya juga manusia. Sama-sama bareng-bareng, Pak. Kita setiap lomba yang digunakan para juri seperti ini, Pak, perpang apakah ada perpang yang beda? Kalau aturannya Bapak seperti itu, bareng-bareng aja semuanya, biar enak semuanya. Jadi kita lomba kemana saja, ya itu yang dipakai. Gitu. Sampai saya sempat lagi ada yang lomba di Bogor menggunakan perpang 46 lagi. Kemudian di mana tuh? Di Jawa Tengah, Jawa Timur. Di Jawa Timur ada yang daerah pelosok itu masih menggunakan skep lagi. Sampai laporan ke saya, nge-DM, nelpon segala macam. Aduh, kata saya, ini ruwet ini. Jadi itu harus dibasmi kan? Itu harus dibasmi. Orang yang sesuai perpang aja masih salah, apalagi menggunakan skep ataupun perpang lama gitu, 46. Itu orang yang kita udah diajarkan perpang bagaimana aja masih salah-salah, apalagi yang mundur lagi ke belakang gitu. Ya, jadi perpang itu harus updating. Tidak ada lagi selain perpang yang terbaru nih. Kemudian ada yang tanya, Pak, apakah ada perpang yang ada gambarnya? Ada yang tanya. Itu bukan perpang, itu namanya juknis, petunjuk teknis perpang. Jadi ada gambarnya. Jadi lebih lengkap, ada gambarnya. Jadi tetap perpang juga. Itu petunjuk teknis. Itu buat para siswa ketika kita mau baru masuk tentara, kemudian dikelola PBB-nya segala macam, kalau tidak menguasai baru melihat teknisnya bagaimana. Jadi itu harus paham. Untuk yang gerakan kedua dari langkah biasa ke langkah lari yang tadi saya sampaikan, kemudian pandangan ketika sudah berlari itu pandang ke depan, kemudian badan juga sudah ke depan. Berapa sentinya? 70 cm antara dari kaki kiri dan kanan, 70 cm. Kemudian untuk temponya 166. Nah, Pak, kalau 166 itu ngebut, emang betul. Kemudian langkahnya agak panjang, emang betul. Kan kalau dulu kan seperti ini nih langkahnya. Kemudian ada lagi yang pegang kopel, itu masih dulu. Jadi kalau sekarang bener-bener lari itu langkahnya itu 7, bukan saya perpang kok. Jadi Pak, bagaimana kalau tambah tiganya itu, karena remnya dadakan, ya itu emang aturannya seperti itu. 1, 2, 3, tep,
Seperti itu. Jadi menyilang bersama dengan turun tangannya. Lanjut. Lari ke langkah biasa, tidak ada perubahan khusus. Langkah biasa. Jalan 1, 2, 3. Nah, 3-nya itu kan sudah posisi sikap sempurna. Awalan lagi seperti itu. Lanjut. Jadi Balik kanan, maju dalam keadaan langkah biasa. tanya ya. Balik kanan maju dalam keadaan langkah biasa. Intinya yang pertama, balik kanannya bagaimana, awalannya nanti bagaimana. Kita lihat. Balik kanan maju, jalan ditambah 1, kemudian langsung posisi balik kanan, tap tap. Nah, awalan lagi tuh bagaimana? Kemudian awalnya tidak ada jeda, langsung tap tap. Jadi tidak ada jeda, tak baru jalan, tidak ada jeda, langsung. Lanjut. Langkah biasa ke langkah perlahan. Ini kalau langkah perlahan di keadaan berjalan saya kurang cocok. Karena langkah perlahan itu pembawaan buat jenazah. Karena gak mungkin kita lagi langsam gini bawa jenazah baru dilanjut lagi langkah perlahan. Ini pastinya dari dalam kita angkut dulu jenazahnya baru langkah perlahan maju jalan, ya enggak? Betul. Tapi kan yang buat aturan ya orang-orang itu. Itu. Biar gak jenuh kita ada pengumuman. Yang pertama lagi langkah biasa, saya temponya santai dulu nih. Temponya santai dulu. Langkah perlahan. Boleh di kanan, boleh di kiri. Jalan. Nah, ketika jalan langkah perlahan. Jalan. Tetap langkah ditambah 1 melangkahkan tanpa tangan. Kemudian setelah dilangkahkan 1, posisi kaki yang tadinya di belakang ditempelkan ke depan di bawah mata kaki. Saya udah bisa ini, yang belum tahu nih, mata kaki banyak berarti di sini nih. Nah, di bawah mata kaki. Di bawah mata kaki. Kemudian posisinya bukan dijinjitkan. Bukan dijinjit. Nah, untuk langkah perlahan. Beda lagi nanti kalau ganti langkah beda lagi di belakang mata kaki atau di belakang tumit kanan tumit kiri. Jadi kalau langkah perlahan itu di bawah mata kaki. Nah, hanya melangkahkan. Langkah biasa. Nanti pas dilakukan. Jalan tambah 1 langkah. Tapi dingin tuh. Kemarin saya di Jakarta, kemudian di mana tuh? Banten. Jadi rata-rata ditambah 1-nya menggunakan tangan. Itu salah. Ditambah 1-nya itu tanpa menggunakan tangan. Contoh. Jalan ditambah 1 melangkah, hanya kakinya saja. Hanya kakinya saja. Berarti kan kalau melambangkan 1 dia ditambah menggunakan tangan, berarti dia nggak ada tambahan berarti. Jalan tambah 1 melangkah, itu yang benar. Tidak dihentak. Kalau dihentak nanti jenazahnya bangun. Lanjut ke ganti langkah. Nah, ini beda lagi. Ganti langkah penempatan kakinya beda dengan langkah perlahan. Kalau ganti langkah itu boleh di kanan boleh di kiri ya, seenaknya pasukan saja. Saya contohkan di kanan. Ganti langkah, ini pelan ini. Jalan di kanan. Kemudian ditambah 1, tangannya dikunci, tangan langkah biasanya dikunci. Setelah ditambah 1, kemudian kaki kanan dirapatkan ke depan, ditumit bagian belakang. Ditumit di bagian belakang sebelah kanan. Karena saya jalannya di kanan ini, apa-apanya kanan. Kemudian setelah itu lanjut lagi, hanya buat pergantian sekian detik. Ganti langkah, jalan, tap, tap. Nah, seperti itu. Lanjut. Tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan dilakukan dalam keadaan langkah biasa. Kalau dalam keadaan langkah tegap, kalau misalkan saya dalam keadaan langkah tegap gimana ya, tabrakan nanti. Kemudian bagaimana Pak ketika kita pengibaran karena tidak boleh dilangkah biasakan karena menggunakan bendera pusaka dan lain-lain. Itu beda cerita lagi. Aturannya itu mengacu pada protokol.
ya mengacu pada protokoler. Kalau pengibaran bendera, kemudian langkah tegapnya kemudian di tiap-tiap banjarkan, kemudian tangannya juga tegap, itu masing-masing. Karena itu bukan aturan perpang, aturan protokoler. Tiap-tiap banjar, yang pertama saya sering sekali ketika aba-aba tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan, jalan contoh di kaki kiri, ditambah 1 langkah kaki kanan, kemudian ketika kaki kiri melangkah sudah berposisi berbeda. Nah, tambah satu, kemudian sudah berposisi berbeda ketika kaki kiri melangkah. Nah, kembali normal. Kapan kembali normalnya? Setelah ekor ataupun orang nomor belakang itu sudah terlewatin, maka kembali seperti semula lagi. Jadi kalau untuk langkah biasa di tiap-tiap banjarkan, tangan tetap dilenggangkan seperti langkah biasa. Kemudian ketika aba-aba jalan contoh di kaki kiri ditambah 1 langkah kaki kanan, kemudian berputar kaki kiri. Nah, setelah berputar orang nomor belakang belum lewat, posisi yang banjar depan itu memperkecil langkah. Setelah memperkecil langkah kemudian yang belakang sudah lewat, maka normal kembali seperti langkah biasa. Itu untuk penjelasannya. Kemudian bagaimana kalau misalkan tabrakan dalam arti tangan segala macam itu menjadi catatan khusus. Karena kita sudah coba memperkecil langkah itu tidak tabrakan. Kalau tabrakan berarti orang nomor depan menahan langkah, bukan memperkecil langkah. Ini memperkecil langkah seperti ini nih. Ini memperkecil langkah. Tangan tetap dilenggangkan seperti langkah biasa. Tapi kalau nahan langkah, dia muluk kayak kentut dia. Jalan. Nah, ini nahan langkah nih. Tabrakan di sini macet ini, kayak lampu merah. Itu menjadi catatan. Kemudian ada lagi yang ditanyakan mengenai berapa Pak itu. Saya tidak menganjurkan harus 2, harus 3, harus 4, karena di perpang tidak ada. Karena posturnya orang-orang itu beda. Saya kembalikan lagi ke teknisnya masing-masing pelatih maupun pembina. Jadi itu. Lanjut ke lain. Langkah tegap mau hormat kanan ya. Nah, untuk perlakuannya tidak ada perlakuan khusus. Saya perpindahan antara langkah biasa ke langkah tegap ke langkah biasa itu tidak ada perlakuan khusus. Hanya membedakan hentakannya langkah tegap, kemudian hentakan lagi awal langkah biasa. Langkah tegap, jalan tambah 1. Nah, hormat kanan saya jelaskan. Hormat kanan jatuh wajib di kaki kanan. Kemarin ada yang tanya lagi, Pak boleh nggak kaki kiri? Wajib di kaki kanan, wajib di kaki kanan. Wajib di kaki kanan. Hormat kanan. Gerak wajib di kaki kanan. Ketika kaki kiri melangkah bersamaan dengan tangan hormat. Nah, saya menggunakan baret nih kebetulan. Kemudian ketika kaki kanan melangkah bersama menoleh 45 derajat bagi yang menoleh. Henti, apa henti? Langkah apa namanya? Biasa. Tegak. Gerak. Kemudian gerak angger, jatuhnya di kaki kanan. Ketika kaki kiri melangkah bersama dan luruskan kepala. Ketika kaki kanan melangkah bersamaan dengan tangan kiri depan. Itu untuk slow motionnya. Lanjut. Langkah tegap ke langkah biasa tidak ada perlakuan khusus. Langkah biasa jalan. Tidak ada perlakuan khusus, kemudian dihentakkan lagi. Jalan, dihentakkan lagi. Lanjut seperti kembali 96 lagi. Lanjut. Tiap-tiap banjar 2 kali belok kiri. Sama saja perlakuannya. Yang membedakan itu kanan dan kiri. Ini saya lebih detail lagi. Tadi saya sudah jelaskan ke kanan, saya lebih detail lagi. Kenapa juri sering walaupun hanya sepintas sering membuat salah ketika tiap-tiap banjar? Seperti ini nih contohnya. Tiap-tiap banjar 2 kali belok kiri. Enaknya di kanan kalau kiri. Jalan.
jalan di kanan, ditambah 1. Ketika kaki kanan melangkahkan sudah posisi berputar. Tap. Nah, berarti orang nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai dengan seterusnya mengikuti orang nomor pertama. Jadi muternya itu di kanan semua. Ketika kaki kanan melangkah berputar. Ketika kaki kanan melangkah berputar. Nah, kalau ada beberapa orang yang dia mutarnya kaki kiri duluan, itu udah pasti juri itu pasti anggap salah. Karena tidak mengikuti berputar orang nomor depan. Orang nomor depan berputar. Itu. Lanjut. Melintang kanan, hadap kanan, haluan kiri. Rata-rata cuek sama hadapnya kan. Rata-rata hadapnya cuek. Kita intinya lurus aja, mikirin lurus, enak, ini lurus aja. Tapi saya sampai sedetail hadapnya bagaimana? Karena itu kembali ke sikap sempurna dulu, kemudian hadap kanan, kemudian baru jalan tempat berjalan, berputar haluan kiri. Melintang kanan maju berarti wajib. Jalan, contoh jalan di kaki kiri, ditambah 1 langkah. Ketika ditambah 1 langkah, posisi badan kembali sikap sempurna, kemudian hadap, tap, langsung diangkat, langsung berjalan kan? Tidak ada nunggu ajar subuh dan lain-lain. Jadi kebanyakan karena ragu-ragu nih, habis hadap kanan, dia di sini 2 kali hitungan baru jalan. Itu salah. Karena di perpang itu menjelaskan melintang kanan, kemudian hadap kanan, haluan kiri langsung, tidak dijeda, langsung berputar. Berapa untuk hitungannya? Tidak ada dijelaskan di perpang harus 14, harus 16, tidak ada. Itu masuknya ke teknik masing-masing pelatih maupun pembina. Itu kemudian setelah sudah lurus, untuk poros menoleh penuh. Jangan cepat-cepat menoleh penuh. Karena kan menoleh penuh itu sama dengan memastikan pasukan saya sudah lurus. Kemudian fungsionalnya jalan tempat untuk meluruskan barisan. Jadi boleh tuh gerak sedikit karena buat meluruskan barisan. Kalau belum lurus biarin aja dulu. Nah, udah pasti lurus. Lurus seperti itu kan. Jadi rata-rata jadi nengok aja sepintas opo nih dilihat. Gak bakal kelihatan. Itu untuk melintang. Kemudian dilanjutkan karena ini gerak berjalan, wajib maju. Jalan, stop. Seperti itu. Lanjut deh. Haluan kanan ini langsung jalan tempat berjalan. Ini dihentikan kalau misalnya. Nah, haluan kanan jalan, tidak ada kata-kata maju karena aba-abanya berjalan berhenti. Haluan kanan jalan tambah 1 langsung gerak. Tak berapa hitungannya, tidak ada di perpang harus 14, 16, 15 dan lain-lain, tidak ada. Lurus, henti, gerak. Seperti itu. Lanjut. Gerakan di tempat setengah lengan lencang kanan. Gerakan di tempat setengah lengan lencang kanan. Ini posisi tangan ini kan saya sering mengatakan ini pisau tangan. Pisau tangan ini lurus. Kemudian 4 jari rapat, ibu jari menghadap ke belakang. Tetap lurus. Lurus di pinggang. Nah, di sini di pinggang. Kan kalau kita anak kecil TK itu tangan di pinggang kan di sini. Nah, tetap. Kemudian menolehnya penuh. Berapa kali untuk melangkahnya? Bebas. Sesuai dengan tinggi badan masing-masing. Karena kalau anak SD dia rata-rata 2 deh, Pak. 2 deh rata-rata karena kecil-kecil. Kemudian ada lagi yang 1 karena SMP SMA ada yang 1. Tidak ada di perpang harus 1, harus 2 dan lain-lain. Tidak ada, dijelaskan tidak ada. Kemudian perlakuan sub 2, sub 3 menoleh penuh. Tegap, gerak, baru kembali. Itu untuk setengah lengan. Dilanjutkan lencang kanan.
Untuk lencang kanan sama perlakuannya, menoleh penuh, hanya yang membedakan tangannya saja. Lencang kanan, gerak, tep. Nah, ini tidak ada perubahan khusus. Tegak, gerak, seperti itu. Lanjut. Hormat dibagi menjadi dua. Yang pertama, hormat menggunakan tutup kepala yang ada klepnya, sama hormat yang menggunakan tutup kepala tidak ada klepnya. Yang tidak ada klepnya sama dengan tidak menggunakan tutup kepala, sama dengan menggunakan baret, sama dengan menggunakan belangkon, sama dengan menggunakan ikat. Jadi yang tidak ada klepnya nih, hormatnya di ujung pelipis sebelah kanan. Tep, sini. Kalau menggunakan topi yang ada klepnya berarti di ujung topi sebelah kanan. Itu. Kemudian bagaimana yang menggunakan koboi? Boleh menggunakan koboi. Kelurusannya dari sini nih, kelurusannya dari sini. Tep, berarti koboi ada di sini. Bagaimana Pak kalau koboinya itu lakukannya lancip? Ya saya sarankan jangan lancip, nanti ruwet. Saya sarankan jangan lancip ya. Nanti akan untuk susah untuk mematoknya. Tapi kalau dia lakukannya kelurusan di sini, untuk koboi itu tetap di sini. Kalau lancip bukan di tempat lancipnya, tapi tetap di kelurusannya pelipis sebelah kanan. Di sini kelurusannya. Itu untuk hormat. Lanjut. Hitung. Ini kemarin saya jelaskan, hitung itu ada dua tempo, semuanya sama benda, boleh, semuanya boleh. Boleh menggunakan tempo lambat, boleh menggunakan tempo cepat, asalkan sesuai dengan aturan perpang. Aturan perpang itu ketika hitung, kemudian orang nomor 2 sampai dengan nomor berikutnya itu menoleh hanya 45 derajat. Kemudian ketika mulai 1, 2, yang orang nomor 2 menoleh meluruskan kepala bersama dengan teriakan. Itu untuk perpangnya. Saya akan mencontohkan ini untuk tempo lambat. Ini untuk tempo lambat boleh, tempo cepat boleh. Nanti tempo cepatnya belakangan. Saya tempo lambat dulu. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, lengkap. Nah, jadi dari nomor 1 sampai dengan lengkap itu sama temponya tuh. Jangan sampai yang tempo lambat dicampur dengan cepat. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, lengkap. Nah, itu akan enggak enak gelombang ininya tuh suaranya. Jadi yang cepat, yang lambat, yang cepat, lambat lagi. Itu. Jadi kalau emang lambat semuanya. Kalau emang cepat semuanya. Kemudian dari nada. Hitung ini sepele nih, cuma hitung doang kok. Tapi bagaimana pengen hitung nilainya sempurna? Ini dari nada. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, lengkap. Nah, itu nadanya nggak enak, tidak pukul rata. Yang pertama itu yang benar itu. Jadi nada sama semua. Kalau frekuensi itu segini. Kalau tadi 2, 3, 4, 5, lengkap. Tinggi lagi lengkapnya. Nah, itu nggak enak. Itu yang tempo lambat. Tempo cepatnya seperti ini. Ini yang benar. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, lengkap. Jadi yang penting teriakan bersama dengan luruskan kepala. 3, 2, seperti itu. Ya, itu untuk hitung. Lanjut. Hadap serong kanan ini tidak ada perubahan khusus. Ini harus contoh nih. Ini contoh nih, ada garis. Hadap serong kanan, gerak tep. Yang dimaksud sejajar itu seperti ini nih. Ini sejajar. Yang tadinya V gini, kemudian ini kita potong menjadi seperti ini. Nah, ini jajarnya sama sana. Tidak ada perubahan khusus untuk hadap serong. Lanjut. Istirahat di tempat. Istirahat tempat mana nih? Biasa. Istirahat tempat biasa atau parade nih? Biasa. Biasa ya jadinya. Biasa ya. Kalau ini biasa, kemudian untuk periksa rangkaian itu bebas saja. Kalau saya tidak matok bahwasannya harus parade, harus boleh parade, boleh istirahat biasa. Untuk periksa rangkaian. Untuk ini berarti penilaiannya istirahat biasa.
Istirahat biasa itu di bawah pinggang bagian belakang. Istirahat di tempat gerak, tetap di bawah pinggang di sini. Bukan di sini ya. Kalau di sini itu orang malas. Tapi di sini. Kemudian bagaimana di atas pinggang? Berarti di sini di atas pinggang, bukan di ujung lagi. Ini malah sengklek nanti. Ini terlalu tinggi. Di sini parade, di sini biasa, tetap di sini. Ini di bawah pinggang. Saya bukan mengatakan ini di bawah kopel ataupun satu di bawah pinggang. Di sini. Ya kalau paradenya baru di sini. Kemudian dilanjutkan periksa kerapian. Periksa kerapian boleh menggunakan istirahat biasa, boleh menggunakan istirahat parade seenaknya jantan mana aja. Kalau pengennya parade biar tegas parade. Kalau biasa terserah. Jadi boleh parade boleh biasa untuk periksa kerapian. Baik, saya akan menjelaskan secara teori untuk periksa kerapian, yaitu memeriksa bagian dari ujung kaki sampai kepala. Kemudian secara detailnya memeriksa bagian kaos kaki dan sepatu kiri dan kanan. Dilanjutkan memeriksa bagian kantong. Nah, ini baru saya technical meeting baru menggunakan PDL ini. Dari tahun 2016 saya baru pakai PDL ini. Ini apa namanya? Ini yang namanya sapu TNI berarti kan di sini nih. Memeriksa. Nanti saya akan jelaskan untuk lebih detailnya nanti. Ini kita satu-satu dulu diperiksa. Setelah itu dipegang. Dipegang. Setelah dipegang ujung depan baju bersamaan dengan meluruskan badan. Bersamaan. Kemudian setelah bersamaan dipegang lagi yang bagian belakang. Seperti itu. Kemudian setelah bagian belakang ditepuk dan diikuti dengan pandangan mata memeriksa saku bagian depan. Memeriksa saku bagian baju. Nanti saya akan ulangi satu-satu. Nah, setelah itu ini diikuti semua ya. Kemudian setelah itu memeriksa ini ditempel. Selesai. Nah, itu untuk slow motionnya. Saya akan mempertegas lagi untuk yang nyatanya. Istirahat di tempat. Parade. Periksa kerapian. Mulai. Selesai. Jadi itu untuk periksa kerapian. Parade. Kalau kemarin saya contohkan periksa kerapian biasa, sudah ada di PT-nya Baris Indonesia. Lanjut. Hadap kanan tidak ada perubahan khusus, hanya mungkin latihan feelingnya yang sering kan, latihan feelingnya karena hadap kanan itu kita nggak ngeliat ke sini satu kepala apa tidak, kan tidak ngeliat ke bawah kita. Tuh feelingnya berarti tap. Hadap kiri gerak tap. Jadi ada power, sikap sempurnanya dikunci, ada power, kemudian ada seni. Jadi ada power itu buat perpaduan antara seni. Tap. Seperti itu. Jadi dikunci hadapnya. Ya, kalau sikap sempurna tidak dikunci, nanti patah-patah kan. Nah, itu udah goyang-goyang itu tidak dikunci. Jadi pergerakan apa saja, intinya sikap sempurna. Satu langkah ke kanan. Jalan, tap. Jadi hormat, gerak, tap, tegak, gerak, tap, istirahat di depan, gerak, tap. Dikunci intinya. Istirahat apa nih yang gerak nih? Hanya kaki dan tangan. Hormat tangannya saja. Jadi itu kan pergerakan itu kalau sikap sempurna dikunci akan enak. Lanjut, ada serong kiri. Serong kiri karena lagi posisi serong belum disempurnakan ya. Yang tadinya posisi serong seperti ini nih. Ini seperti ini nih. Posisi serong sana nih. Kemudian hadap serong kiri gerak tap sejajar lagi. Tap. Kemudian kedua
Ketiga, nah kedua ini sejajar lagi, bahunya juga sejajar, tumpuhannya sejajar. Baru ditutup. Itu untuk hadap sama kiri. Lanjut. Jalan di tempat. Jalan tempat tempo 96, tidak ada perubahan khusus. Tap 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 tap. Sama temponya. Lanjut. Hadap kiri henti. Hadap kiri henti dalam keadaan jalan tempat. Hadap kiri henti. Gerak tap 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 tap. Seperti itu. Lanjut. 4 langkah ke kanan, 3 langkah ke kiri. Saya contohkan dua langkah ke kanan. Jalan tap tap. 2 langkah ke kiri. Jalan tap tap. 2 langkah ke depan. Jalan tap tap. 2 langkah ke belakang. Jalan tap tap. Bawa ke tadi, bawa ke tuh. Kembali lagi sikap sempurna lagi. Lanjut. Bubar. Nah, bubar ini perlakuannya berarti gak ada berkumpul kita ini. Gak ada berkumpul kan? Ada. Enggak ada, dari bubar dulu. Udah bubar, baru kumpul lagi mau papor ya? Iya. Oh, jadi mantap kalau gitu. Bubar rangkaiannya banyak, jadi nilai juga tinggi. Bubar dan berkumpul. Yang pertama berarti pilingnya Danton, 6 langkahnya. Kalau berkumpul pilingnya penjuru itu. Jadi bubar itu boleh Danton menggasar geserkan pasukan. 4 langkah kanan, 2 langkah kiri, 1 langkah ke depan, 3 langkah ke kanan, boleh. Kemudian setelah 6 langkah dari Danton simetris, Danton teriak aba-aba bubar jalan. Pasukan hormat, Danton membalas hormatnya, Danton turun, pasukan turun, kemudian pasukan balik kanan, tap tap tap, 1 2 tap. Itu untuk Danton dan pasukan. Kemudian kemarin ada yang tanya, Pak, kalau misalkan kurang sedikit bagaimana nih? Udah digasar, satu lagi ke sini lagi, diluruskan lagi, masih kurang lagi. Jadi lebih bagusnya diluruskan boleh, dilencang kanankan boleh. Ya, untuk biar enak untuk bubar itu. Angkat bubar jalan, kalau tidak lurus berarti kurang sempurna. Luruskan boleh, atau lencang kanan boleh. Setelah diluruskan atau lencang kanan, kemudian misalkan ini nih, Danton, saya pasukannya. Nah ini nih sedikit sekali nih, di sini nih, di pelurusannya hanya setengah langkah. Bagaimana Pak? Boleh apa tidak? Tetap tidak boleh Pak. Yang boleh Danton boleh bergeser, tapi tidak keluar dari kotak. Nah ini solusinya, ini udah ketemu nih solusinya kemarin di Purwakarta nih. Nah jadi mulek aja, geser lagi, lencang kanan lagi, masih nggak lurus lagi tuh. Karena tidak lurus, tetap tetap setengah langkah, tetap jalan. Bagaimana solusinya? Contoh ini biasanya nggak kecil banget ya, biasanya kan paling setengah meter biasanya kalau buat Danton ke kotaknya. Ya tinggal Danton segini aja, bubar jalan, beres, sudah selesai. Solusinya itu nih. Yang penting tidak keluar dari itu kotak. Offset nanti. Lanjut bersab kumpul. Bersab kumpul banyak rangkaiannya. Yang pertama, Danton memanggil penjuru. Siswa Saifullah sebagai penjuru. Kemudian saya menginstruksikan semua barisan ataupun penjuru itu istirahat bebas. Jadi istirahat bebas itu boleh ngobrol, membereskan sepatu, ataupun membereskan topi dan lain-lain atribut, boleh. Kemudian saya sarankan untuk penjuru tidak lurus dengan Danton, karena ini kita istirahat bebas. Jadi penjuru itu gak usah lurus dengan Danton, takut sekali gak lurus ya. Sama saja nanti 6 meter juga nanti kebagian nanti juga. Pemanggilan pada penjuru, siswa Saifullah sebagai penjuru. Kemudian menghadap sikap sempurna, kemudian menghadap penuh, contohnya menghadap penuh,
Setelah itu dijawab siap sebagai penjuru. Setelah dijawab baru melaksanakan sikap lari dan lari maju. Tap tap lari berjarak 6 langkah dari daton arus simetris. Selanjutnya pemanggilan kepada pasukan. Pasukan bersab kumpul. Yang tadinya pasukan lagi istirahat bebas, pasukan bersab kumpul. Nah, melihat penuh kepada daton, bukan kepada barisan yang dia tuju. Melihat penuh kepada daton. Kemudian hanya sikap sempurna, pasukan bersab kumpul. Hanya sikap sempurna. Mulai tap tap lari masing-masing. Nah, masing-masing. Setelah itu baru teriak luruskan dari penjuru. Teriak luruskan. Setelah teriak luruskan, kemudian dia menoleh dulu memastikan jangan gitu. Menoleh itu memastikan pasukan saya sudah lurus. Ini saya penjuru, orang sebelah kiri. Lurus. Selesai dari gantung umpamanya, selesai, maka kembali ke istirahat. Nah, itu untuk rangkaian bersab kumpul. Jadi kalau bubar itu banyak rangkaiannya, formatnya bagaimana, kemudian awalannya bagaimana, setelah balik kanan hitungan 2, kemudian jantung arus simetris kalau bersab kumpul. Itu saja mungkin untuk penjelasan. Lanjut papor ini ya. Papor, kemudian setelah papor bubar apa? Untuk setelah papor ini enaknya ini hadap kanan maju aja lah. Hadap kanan maju apa gini? Hadap kanan maju ya. Hadap kanan maju. Kalau bubar lagi nanti gini lagi, segala gini lagi nanti. Banyak rangkaian lagi. Kalau hadap kanan kita hadap kanan maju jalan. Tidak punya utang udah kita langsung. Punya utang. Lunas. Itu untuk setelah beres papor ya. Kemudian untuk papornya rencananya siapa? Kita lagi jurinya. Papor. Kita lagi ya. Untuk papor itu rangkaiannya banyak. Jadi papor itu hanya singkatan. Papor itu hanya singkatan. Yang benar itu variasi dan formasi, bukan variasi formasi, tapi dan. Jadi dibedakan antara variasi bagaimana, formasi bagaimana. Kalau variasi itu PBB yang divariasikan. Jadi PBB yang divariasikan itu banyak-banyak macam. Hormat dengan istirahat dirapel. Ada jalan tempatnya cuma satu, langkah tegapnya nggak jadi, gini balik lagi kan dan lain-lain. Itu PBB yang divariasikan. Itu namanya variasi. Kemudian kemana jaraknya, jalannya itu harus beriringan terus-terusan. Setelah itu beres, kemudian dilanjutkan lagi formasi. Formasi itu boleh menggunakan buka formasi, boleh menggunakan formasi, bla bla bla, kemudian jalan, boleh. Jadi ada yang pengennya buka, tapi ada lagi tutup, boleh. Ada yang variasi, formasi Ranger Squad, mulai. Nah, boleh. Kemudian setelah beres, kemudian kembali lagi, selesai, maka istirahat. Setelah itu siap gerak, hadap kanan maju jalan. Udah gak punya utang. Itu saja. Silakan ada yang mau ditanyakan.